Hai, nama saya Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendesain website Shopify Anda langkah demi langkah. Mendesain toko Shopify Anda bisa terasa menakutkan, jadi saya akan membahas prosesnya dengan cara yang mudah dipahami, bahkan jika Anda seorang pemula. Saya akan membahas seluruh proses mendesain toko Anda, menambahkan produk, dan mengatur koleksi produk Anda agar semuanya di toko Anda tertata rapi dan terlihat menarik. Kemudian saya akan memastikan untuk menunjukkan kepada Anda pengaturan dan opsi yang perlu Anda ubah agar semuanya siap saat Anda meluncurkan website Shopify Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendaftar akun Shopify, dan jika Anda menggunakan tautan di bagian atas deskripsi video, Anda akan diarahkan ke halaman pendaftaran ini. Dengan menggunakan tautan pendaftaran khusus ini, Anda akan mendapatkan masa percobaan gratis yang diperpanjang di mana 3 bulan pertama hanya akan dikenakan biaya $1 per bulan. Itu memberi Anda banyak waktu untuk mendesain situs web Shopify Anda tanpa terburu-buru. Saya akan klik di sini untuk memasukkan alamat email saya, lalu klik mulai uji coba gratis. Lalu saya akan memasukkan kata sandi saya di sini, dan klik buat akun Shopify. Lalu saya akan memasukkan semua informasi pembayaran saya, dan setelah itu saya akan klik berlangganan seharga $1. Di sini saya akan klik coba dasar. Anda selalu dapat meningkatkannya nanti jika diperlukan, tetapi apa yang Anda lihat dalam tutorial ini akan dilakukan pada paket dasar. Dan di sini, jika Anda sudah memiliki alamat bisnis, silakan masukkan. Jika belum, Anda bisa klik tambahkan nanti. Saya akan membimbing Anda melalui seluruh proses desain situs web langkah demi langkah. Jadi, untuk masuk ke dashboard lebih cepat, klik lewati pengaturan yang disesuaikan. Sekarang kita sudah berada di dashboard Shopify. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah memilih tema untuk toko kita. Tema menentukan tampilan dan tata letak keseluruhan desain situs Anda, dan Shopify memiliki beberapa pilihan gratis yang bagus untuk memulai. Pada bagian ubah desain toko di sini, mari kita klik jelajahi tema yang sudah dirancang. Dan saya akan menutup panduan pengaturan di sebelah kanan ini. Di sini Anda bisa melihat bahwa Down adalah tema yang saat ini terpasang dan ini cukup populer. Jika Anda ingin menggantinya, gulir ke bawah sampai Anda melihat bagian tema gratis populer. Di bagian paling bawah, Anda bisa klik kunjungi toko tema untuk melihat semua tema yang tersedia. Itu akan terbuka di tab baru dan Anda bisa mempersempit daftar hanya ke tema gratis dengan mencentang kotak gratis di sisi kiri sini. Di sini kita bisa melihat down. Jika kita gulir ke bawah, kita bisa melihat trade di sini. Ini adalah tema B2B yang populer. Jika kita klik salah satu tema ini, Anda bisa melihat versi yang lebih besar, dan jika Anda suka, Anda bisa klik coba tema. Itu akan membawa Anda kembali ke dashboard Anda, dan di perpustakaan tema kita bisa melihat bahwa kita baru saja menambahkan tema refresh. Di sini Anda bisa klik publikasikan, lalu klik publikasikan lagi untuk memasang tema baru ini. Dan jika Anda ingin kembali, Down sebenarnya adalah tema yang akan saya gunakan di demo ini. Jadi di perpustakaan tema saya akan klik publikasikan pada Down, lalu klik publikasikan lagi untuk menukarnya. Setelah Anda memilih tema, mari kita mulai menyesuaikan halaman beranda. Halaman beranda Anda adalah hal pertama yang akan dilihat pengunjung Anda, jadi ada baiknya meluangkan sedikit waktu untuk membuatnya terlihat menarik. Saya akan menutup tab dashboard asli kita di sini, lalu untuk membuka editor, saya suka klik kanan pada tombol, sesuaikan ini, lalu pilih buka di tab baru. Dengan begitu, kita bisa tetap membuka dashboard Shopify di tab pertama ini, dan kita bisa membuka editor Shopify di tab ini, sehingga kita bisa bolak-balik dengan mudah di antara keduanya. Di bagian atas editor, kita bisa melihat bahwa tema kita adalah down, dan di sini ada pemilih halaman. Kita sedang berada di halaman beranda. Ini adalah semua halaman lain yang kita miliki, tapi untuk sekarang kita akan tetap di bagian jelajahi. Di panel sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa situs web kita diatur ke dalam beberapa bagian, yang masing-masing memiliki elemen-elemen. Jadi jika kita naik ke bagian header di sini, kita punya bar pengumuman ini. Setiap kali Anda mengklik sebuah elemen, akan muncul garis tepi di sekelilingnya. Kita memiliki bagian header yang berisi nama toko kita, menu, fungsi pencarian, dan keranjang. Demikian juga, jika kita kembali, di bagian bawah halaman kita ada footer, dan ketika ini mulai menjadi sedikit lebih rumit, Anda selalu bisa mengatur visibilitas untuk setiap bagian tertentu. Kadang-kadang saya menggunakan fitur itu untuk dengan cepat mengidentifikasi apa yang sedang saya lihat.
dan kemudian kita memiliki konten utama halaman kita di dalam bagian template ini. Jika saya mengklik image banner, sekali lagi, itu akan menampilkan garis besar di sini. Dan jika kita kembali, kita bisa melihat elemen-elemen individual di dalam image banner, seperti judul dan tombol. Masing-masing elemen ini bisa diseret, dan saya bisa mengatur tombol itu di antara bagian lain sesuai keinginan saya. Kita bisa menambahkan blok di dalam sebuah bagian. Jadi di bawah image banner ini, kita bisa menambahkan lebih banyak teks. Semua elemen bisa diseret dan dijatuhkan, dan kita juga bisa menghapus elemen-elemen ini di dalam sebuah bagian. Kita juga bisa menambahkan bagian baru sepenuhnya. Jadi mari kita klik tambah bagian di sini dan pilih gambar dengan teks. Dan di sini kita memiliki bagian yang benar-benar baru. Kita kembali dan bisa mengecilkan bagian-bagian ini di dalam template. Sekali lagi kita bisa mengaktifkan atau benar-benar mengatur ulang. Saat Anda mencoba menyeret bagian-bagian, Anda bisa melihat di sisi kanan bahwa Shopify memberikan semacam tampilan yang diperbesar dan memungkinkan kita dengan mudah melihat bagaimana bagian tersebut dipindahkan. Dan saya akan menghapus yang ini untuk saat ini. Sekarang setelah Anda memahami struktur beranda Anda, mari kita mulai mendesain toko Anda. Yang ingin kita lakukan untuk beranda ini adalah menambahkan slideshow di bagian atas di sini, di mana saat ini terdapat image banner. Memiliki slideshow di bagian atas adalah hal yang cukup umum untuk toko fashion. Untuk memulai, mari kita hapus bagian image banner ini, lalu kita akan menambahkan bagian baru, dan Anda bisa mencari atau menemukan slideshow di sini. Sekarang kita melihatnya berada di bawah bagian produk unggulan, jadi saya akan kembali dan cukup menyeretnya ke atas produk unggulan. Sekarang untuk slideshow ini, saya telah menggunakan AI untuk menghasilkan beberapa gambar placeholder, namun idealnya, jika Anda sudah memiliki produk fisik di tangan, Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk membuat banner dan gambar produk sebaik mungkin. Gambar yang bagus akan sangat membantu Anda dalam mendapatkan penjualan. Kita bisa mengklik di antara dua slide placeholder di sini. Dan jika kita kembali, kita bisa melihat slide-slide tersebut dibuat di bagian elemen kita. Saat saya membuka slide ini, saya bisa memilih gambar, dan di sini Anda bisa klik unggah gambar, lalu Anda bisa menavigasi ke folder tempat Anda menyiapkan gambar-gambar tersebut. Saya akan memilih gambar saya dan klik buka, dan itu akan terlihat sedang diunggah di sini. Setelah gambar Anda terunggah, klik selesai. Lalu tentu saja kita perlu mengatur tata letak bagian ini di sini. Jadi di sebelah kiri, gulir ke bawah sampai kita menemukan tata letak. Dan properti container inilah yang memungkinkan kita untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kotak ini. Jadi saya pilih ini, kontainernya akan hilang. Di posisi konten kita bisa memindahkan ini kemana saja. Saya punya ruang kosong di sini, jadi saya akan coba di kiri bawah. Dan jelas, kita tidak bisa melihat teksnya dengan baik, jadi saya akan klik skema warna, dan skema 3 memiliki teks berwarna terang. Jadi saya akan pilih itu, dan sekarang kita bisa melihat ini jauh lebih jelas. Untuk mengubah teks ini, mari kita gulir ke atas. Di sini kita bisa melihat judul kita. Saya akan mengedit teks ini agar sesuai dengan merek saya. Dan jika Anda ingin menggunakan subjudul, Anda bisa memasukkannya di sini. Jika Anda menghapusnya, teks judul Anda secara otomatis akan bergerak lebih dekat ke tombol, tapi saya memang punya subjudul, jadi saya akan menambahkannya di sini. Kita juga bisa mengedit label untuk tombolnya, jadi saya bisa memperbarui ini menjadi toko sekarang. Dan sebenarnya kita ingin tombol kita mengarah ke suatu tempat. Jadi di bawah tautan tombol, untuk saat ini saya akan klik produk lalu semua produk. Kemudian tombolnya akan terisi, dan Anda bisa melihat sekarang tombol itu bisa diklik. Baiklah, jadi ini mulai terlihat lebih baik. Kapan saja kita bisa naik ke kanan atas dan klik simpan. Tapi mari kita tambahkan beberapa slide lagi ke slideshow kita. Kita kembali ke sini, klik kembali. Mari kita hapus slide placeholder kedua ini dengan mengklik ikon tempat sampah. Lalu Anda bisa mengarahkan kursor di sini untuk menambah slide, atau jika Anda suka dengan gaya yang baru saja kita buat, saya bisa klik kanan dan pilih duplikat. Dan kita bisa mengedit slide kedua ini dengan cara yang sama. Jadi saya akan membukanya. Anda bisa mengganti namanya jika mau. Saya akan pilih gambar untuk diganti dan pilih dari perpustakaan tambah berkas. Kali ini saya akan memuat semua banner saya yang tersisa agar saya bisa menggunakannya saat mengedit masing-masing. Lalu saya akan buka.
Kemudian saya akan memilih gambar ini untuk slide kedua saya dan klik selesai. Di sini Anda bisa lihat bahwa saya telah mengedit judul dan subjudul untuk slide baru ini, dan sekarang kita bisa beralih di antara keduanya. Saya akan kembali ke slideshow saya, lalu saya akan mengulangi proses itu sampai saya memiliki keempat slide saya di dalam slideshow. Izinkan saya meluangkan waktu sebentar untuk melakukannya sekarang. Baiklah, sekarang setelah keempat slide saya selesai, Anda bisa melihat tampilannya di dalam slideshow dengan menggeser satu persatu. Jika Anda ingin melihat seperti apa tampilan situs Anda di perangkat seluler, Anda bisa menggunakan tombol toggle desktop seluler di atas, dan ini mungkin membantu Anda menentukan apakah Anda perlu mengubah gambar apapun, termasuk crop-nya, atau jika Anda ingin mengubah teks Anda. Saya akan kembali ke tampilan desktop di sini dan keluar dari slideshow di sebelah kiri. Bagian berikutnya dari beranda kita yang ingin kita lihat adalah koleksi unggulan ini, dan disinilah kita bisa menampilkan kelompok produk apapun yang kita inginkan. Sekarang kita belum memiliki produk apapun, jadi mari kita tambahkan beberapa produk ke toko kita agar nantinya bisa kita masukkan ke dalam bagian ini. Disinilah kita akan memasukkan nama produk, foto, harga, dan informasi lain yang perlu diketahui pelanggan sebelum mereka memutuskan untuk membeli. Jadi pastikan untuk mengklik simpan di kanan atas, lalu kita akan kembali ke dashboard Shopify. Jika kalau Anda ingat, itu ada di tab lain kita, atau itu Anda bisa klik di sini jika sebelumnya Anda sudah menutup tab tersebut. Setelah Anda berada di dashboard, turun ke bagian produk, lalu klik tambah produk. Di sini kita bisa menambahkan judul produk kita. Produk pertama ini akan diberi nama Mova Motion Short for Men. Lalu kita bisa menambahkan deskripsi. Di seluruh dashboard, Anda mungkin akan melihat ikon ini untuk menghasilkan teks atau gambar. Namun dalam kasus ini, saya sudah menyiapkan deskripsi saya di luar layar. Dan di sini kita bisa mengunggah media baru dan memilih gambar mana yang ingin saya tampilkan untuk produk ini. Sekarang kita bisa melihat gambar-gambar tersebut sudah terunggah. Di bawah gambar ada bagian harga. Jadi di sini Anda bisa menambahkan harga, lalu di bagian bandingkan dengan harga, Anda bisa menambahkan harga coret. Jadi Anda bisa menampilkan harga yang lebih tinggi di sini. Jika Anda ingin melacak inventaris, disinilah Anda bisa melakukannya. Dan jika iya, Anda memiliki beberapa pengaturan jumlah yang bisa dipilih di sini. Di bawah bagian inventaris, terdapat bagian detail pengiriman. Anda perlu memastikan untuk mengatur semua varian yang Anda miliki untuk produk ini, seperti ukuran dan warna. Dan Anda bisa melihat bahwa Shopify akan secara otomatis menandai produk Anda dalam beberapa situasi. Dan terakhir, Shopify akan menunjukkan kepada Anda seperti apa tampilan ini untuk daftar mesin pencari. Saya akan langsung klik simpan. Kita bisa melihat bahwa produk kita sudah ditambahkan di sini, dan jika kita kembali, ini akan menampilkan daftar produk kita secara lengkap. Pada tahap ini, Anda sekarang bisa mengulangi proses tersebut untuk menambahkan semua produk Anda ke Shopify. Izinkan saya meluangkan waktu sejenak untuk menambahkan beberapa produk saya sekarang. Dengan produk-produk Anda yang sudah tersedia, kita bisa mengaturnya ke dalam koleksi. Koleksi membantu mengelompokkan produk-produk yang saling terkait. Contoh koleksi yang populer bisa berupa pakaian pria dan wanita, produk terbaru, dan produk terlaris. Di sebelah kiri, jika kita klik pada koleksi, di sini kita bisa membuat berbagai kategori untuk jenis produk yang kita jual. Anda akan melihat koleksi beranda ini di sini secara default, dan jika kita memilihnya lalu pergi ke menu 3 titik, kita bisa langsung menghapus koleksi ini. Dan sekarang kita bisa menambahkan beberapa koleksi baru. Jadi saya akan klik tambah koleksi, dan pertama-tama saya akan membuat koleksi pria saya. Anda bisa kemasukan deskripsi di sini jika mau, dan saya akan membiarkan tipe koleksi tetap manual. Dengan cara ini, kita bisa menambahkan produk ke koleksi ini satu persatu, artinya kita akan memiliki kontrol penuh atas produk mana saja yang dimasukkan ke dalam koleksi ini. Seperti gambar banner dan gambar produk Anda juga ingin gambar koleksi Anda memiliki kualitas terbaik. Sekali lagi, saya telah membuat beberapa gambar dengan AI untuk tutorial ini, jadi saya akan klik tambah gambar dan saya akan menambahkan beberapa file baru. Yang setelah itu diunggah, saya akan memilih file saya dan klik selesai. Lalu kita bisa menggulir ke bawah di sini. Di bagian produk adalah tempat kita ingin menambahkan semua produk pria kita. Jadi saya bisa klik telusuri di sini, dan saya akan memilih semua item saya yang termasuk dalam koleksi pria.
lalu saya akan klik tambah. Terakhir, di bagian paling bawah, saya akan klik simpan. Di bagian atas sini, saya akan klik buat koleksi lain, dan saya akan mengulangi proses ini untuk koleksi wanita dan untuk koleksi produk terbaru. Jadi saya baru saja selesai membuat koleksi produk terbaru saya. Saya bisa kembali untuk melihat semua koleksi yang sekarang saya miliki. Dan sebelum kita kembali ke editor Shopify, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara menambahkan produk ke koleksi ini langsung dari halaman produk itu sendiri. Jadi mari kita pergi ke produk, pilih produk apa saja, lalu dari menu 3 titik ini, disinilah Anda bisa menambahkan produk tersebut ke sebuah koleksi. Anda akan melihat 3 koleksi yang sudah saya buat di sini. Jadi itu adalah cara lain untuk menambahkan produk Anda ke koleksi-koleksi ini. Sekarang mari kita kembali ke editor Shopify di tab lain ini, dan mari kita kembali ke sini, dan saya ingin mengedit bagian koleksi unggulan ini. Jadi saya akan mengkliknya, dan untuk koleksi alih-alih produk, saya akan menggantinya, dan Anda seharusnya melihat koleksi yang baru saja Anda buat. Saya akan klik New Arrivals, dan saya akan mengganti namanya agar lebih sesuai. Jika Anda memiliki banyak produk, Anda mungkin ingin menjaga jumlah kolom tetap 4. Jika tidak, saya bisa menggesernya ke 3 dengan mengetahui bahwa produk baru saya sekarang akan memenuhi seluruh lebar kolom. Terakhir, jika Anda menambahkan deskripsi, itu akan muncul di sini di kolom di bawah judul Anda. Mari kita simpan progres kita dan kembali ke halaman sebelumnya. Saya akan menutup bagian slideshow, dan saya ingin membuat bagian baru untuk menampilkan koleksi pria dan wanita kita. Jadi saya akan klik tambah bagian baru, dan di sini Anda ingin memilih daftar koleksi. Saya akan mengubah jumlah kolom menjadi 2, dan sebenarnya kita tidak membutuhkan judul di sini, jadi saya akan menghapusnya. Saya mungkin ingin mengubah skemanya, jadi latar belakang yang sedikit lebih gelap, sehingga bagian ini sedikit menonjol dari bagian di atasnya. Dan kemudian jika Anda mengklik di mana saja pada koleksi ini, Anda sebenarnya dapat mengatur koleksi yang ingin Anda tampilkan. Jadi di sini saya akan pilih yang pria, lalu ke yang ini, dan pilih yang wanita. Dan kemudian saya sudah memperlihatkan koleksi baru saya, jadi sebenarnya saya tidak ingin koleksi ini ditampilkan di sini. Saya mau akan mengklik mengarahkan kursor dan menghapus. Lalu saya bisa menutup daftar koleksi ini, dan kita juga akan menyimpan progres ini. Sekarang setelah kita memiliki beberapa koleksi, kita perlu menyesuaikan header dan footer toko Anda. Jadi saya akan menggulir ke atas. Bagian-bagian ini, yaitu header dan footer, akan muncul di setiap halaman, jadi ini adalah tempat yang baik untuk menaruh logo Anda, menu navigasi, dan hal-hal penting seperti tautan ke kebijakan Anda di bagian paling bawah. Mari kita gulir kembali ke atas ke header kita, dan pertama-tama lihat bar pengumuman ini. Jika kita mengklik elemen ini, kita bisa mengedit teksnya. Kita bisa menambahkan tautan. Ini cukup membantu jika Anda ingin mengumumkan diskon atau hal lain yang sangat penting kepada semua pengunjung Anda. Anda bisa membayangkan ini adalah tempat yang bagus untuk menaruh kode Black Friday, mungkin diskon musim panas. Namun jika Anda tidak memiliki pengumuman apapun saat ini, kita selalu bisa menghapusnya, dan saya juga bisa menghapusnya dari navigasi di sini. Sekarang yang tersisa di header kita adalah nama toko, menu, serta bilah pencarian, dan keranjang belanja. Alih-alih nama toko di sini, saya ingin menambahkan logo, jadi saya akan mengklik bagian header. Lalu saya akan menggulir ke bawah sampai kita melihat pengaturan tema dan membukanya, dan di bagian paling bawah sini kita melihat logo kita. Saya akan klik pilih. Lalu saya akan menambahkan file. Saya akan mencari logo saya dan mengunggahnya. Setelah selesai diunggah dan dipilih, klik selesai, dan sekarang kita bisa melihat logo kita di header. Di sini saya bisa mengatur lebar logo. Saya mungkin akan mempertahankannya di sekitar 90, dan saya bisa sedikit mengurangi offset vertikalnya. Kita juga punya kontrol di sini untuk offset vertikal, tapi jika header ini lebih tinggi dari yang Anda inginkan, Anda mungkin harus masuk dan mengedit logo Anda. Jadi jika saya klik Edit, Crop and Transform, saya akan centang rasio aspek bebas dan menghapus sebagian ruang di bagian atas dan bawah, mungkin seperti ini, lalu klik Apply, Save, dan Exit di sini. Sekarang kita bisa melihat headernya sedikit lebih tipis.
Jika kita kembali ke sebelah kiri dan menggulir ke atas, kita punya beberapa pengaturan lainnya. Kita bisa mengubah posisi logo ke tengah atau ke posisi lain yang kita pilih. Saya cukup suka posisi tengah-tengah untuk situs ini. Dan kita juga bisa mengubah tipe menu jika mau. Jika kita ubah ini menjadi drawer, kita bisa punya tampilan yang sangat minimalis dengan tombol drawer di sini. Tapi saya lebih suka menu ini tetap terlihat. Untuk menyesuaikan opsi di menu utama ini, mari kita kembali ke dashboard di tab ini dan turun ke bagian konten. Di bawah konten, klik menu, dan inilah menu utamanya. Di item menu itu sendiri, kamu bisa drag and drop dan juga bisa menghapus. Jadi saya akan menghapus katalog dan menambahkan item menu untuk pria. Lalu untuk tautannya, saya akan tautkan ke koleksi yang sudah saya buat sebelumnya. Saya juga akan menambahkan satu lagi untuk wanita dan menautkannya ke koleksi itu juga. Dan saya akan scroll ke bawah dan klik simpan. Shopify memberitahu bahwa menu kita sudah diperbarui. Dan sekarang jika kita kembali ke editor dan kita refresh, saya akan klik menu utama edit. Kita akan melihat apa yang baru saja kita tambahkan, dan itu seharusnya sudah cukup untuk memperbarui menu ini. Sekarang setelah kita menyesuaikan header, mari kita kembali dan lihat bagian footer. Dan buka bagian ini, dan di sini saya sebenarnya tidak ingin mengumpulkan email saat ini. Jadi kita bisa mematikan pendaftaran email ini dengan tombol ini, dan kita bisa lihat ikon media sosial kita sudah diaktifkan, tapi saya tidak melihat apapun di sini. Jadi silakan klik kelola akun sosial, gulir ke bawah, dan di sini adalah tautan sosial Anda. Jadi jika saya klik di sini, saya bisa mulai memasukkannya satu persatu. Izinkan saya menambahkan beberapa sekarang. Setelah Anda menambahkan beberapa tautan, Anda bisa melihat bagaimana tampilannya. Sekarang ini membuka pengaturan tema, jadi mari klik footer untuk kembali ke menu footer kita. Jika Anda ingin mematikan ikon media sosial, Anda selalu bisa mengubahnya dengan tombol ini. Di bawah opsi ikon media sosial, Anda memiliki pemilih negara dan wilayah. Pastikan Anda membiarkan ini tetap aktif jika Anda menjual ke beberapa negara agar orang-orang bisa beralih ke negara tempat mereka tinggal. Hal yang sama juga berlaku untuk pemilih bahasa ini, saya akan membiarkan ini tetap aktif. Lalu untuk ikon metode pembayaran Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkannya. Saat ini Anda bisa melihat bahwa ini belum berfungsi, tapi nanti ikon pembayaran akan muncul di sini. Dan saya juga akan membiarkan ini tetap aktif agar orang tahu mereka bisa membayar dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Kita belum melihat ikonnya karena perlu mengatur pembayaran dulu, tapi jangan khawatir. Saya akan tunjukkan di mana melakukannya nanti di pengaturan toko penting. Beginilah tampilan ikon metode pembayaran setelah kita mengaturnya. Lalu di bawah sini kita punya tautan kebijakan. Jadi Anda bisa melihat kebijakan privasi ini. Mari kita aktifkan ini agar Anda bisa melihat apa yang terjadi. Tapi kita belum mengatur kebijakan pengembalian, kebijakan pengiriman, dan beberapa kebijakan lainnya. Karena ini sudah ada secara default, kita memang perlu meninjaunya dan kita juga perlu mengatur kebijakan lain yang saya sebutkan tadi agar semuanya bisa ditampilkan di bagian footer. Untuk melakukannya, pastikan jika Anda memiliki perubahan yang belum disimpan, silakan simpan terlebih dahulu. Kemudian kita akan kembali ke dashboard di tab ini. Mari kita scroll ke bawah ke bagian pengaturan, dan di bagian bawah sini Anda bisa melihat kebijakan. Dan semua kebijakan tertulis tercantum di sini, jadi kita bisa mengaturnya satu persatu. Saya akan klik pada kebijakan pengembalian dan pengembalian dana. Banyak dari kebijakan ini akan menyertakan template, jadi itu sering menjadi tempat yang bagus untuk memulai, tapi Anda tetap harus meninjau dan melakukan perubahan jika diperlukan. Untuk saat ini, saya akan klik terbitkan. Kebijakan privasi adalah yang diotomatisasi secara default, jadi saya akan batalkan itu. Untuk syarat layanan, saya akan memasukkan template dan menerbitkannya. Jika Anda membuka kebijakan pengiriman, tidak ada template, jadi Anda harus memasukkan detail Anda sendiri. Tergantung pada bagaimana dan kemana Anda mengirimkan barang, bagian ini bisa sedikit lebih rumit, jadi luangkan waktu yang cukup sebelum menerbitkan kebijakan tersebut. Dan terakhir, informasi kontak Anda wajib dicantumkan. Jadi, jika kita buka bagian itu dan klik sisipkan template, Shopify akan memberikan kerangka dasar yang perlu Anda isi di sini, dan Anda bisa klik terbitkan setelah selesai. Semua ini akan tersimpan secara otomatis. Sekarang mari kita klik ke editor, dan saya akan segarkan halamannya.
Saya akan gulir ke bawah ke bagian footer dan kita bisa melihat semua tautan baru kita di sini. Satu hal yang tidak bisa kita lakukan dengan tema down adalah memusatkan tautan kebijakan ini. Seperti yang terlihat sekarang, Anda bisa melihat bahwa tautan-tautan ini rata kiri. Jadi jika Anda benar-benar ingin memusatkan tautan-tautan ini, saya akan tunjukkan solusi cepat yang biasa saya gunakan. Mari kita nonaktifkan dulu tautan kebijakan ini, lalu klik simpan di pojok kanan atas. Setelah itu, yang perlu kita lakukan adalah membuat menu, menambahkan tautan kebijakan ke menu tersebut, lalu menambahkan menu itu ke footer. Untuk melakukannya, mari kita kembali ke dashboard. Saya akan menutup bagian kebijakan ini. Kembali ke sebelah kiri, kita ingin mencari konten dan menu. Lalu kita bisa klik menu footer, dan secara default di menu ini ada pencarian dan pilihan privasi Anda. Saya akan menggunakan ikon tempat sampah untuk menghapus keduanya. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah klik tambah item menu. Dan jika Anda pilih tautan, di sini kita bisa mulai menambahkan kebijakan kita. Jadi saya akan menambahkan kebijakan pengembalian dana terlebih dahulu, lalu saya akan menambahkan lagi tautan, kebijakan privasi, dan saya akan terus menambahkannya sampai semua kebijakan kita sudah masuk. Setelah semuanya ditambahkan, gulir ke bawah dan klik simpan. Menu kita sudah diperbarui dan kita bisa kembali ke editor. Sekarang mari kita kembali ke bagian footer, dan di footer kita ingin menambahkan blok, lalu kita pilih tambah menu. Kamu bisa melihat ini adalah pratinjau dari apa yang akan kita dapatkan. Mari kita klik menu, dan sekarang semua tautan kita sudah muncul. Sekarang saya ingin menghapus judul ini, jadi cukup klik menu, lalu pergi ke bagian judul, dan hapus teks quick links. Dan jika kita gulir ke bawah sampai paling bawah, kamu mungkin juga ingin menghapus tautan Powered by Shopify di sini. Untuk menghapus ini, mari kita mulai dengan mengklik simpan agar perubahan menu kita berlaku. Kita akan kembali ke dashboard sekali lagi. Lalu di bawah Sales Channel, kita akan pergi ke Online Store, dan kemudian di tempat tema kamu, klik menu 3 titik dan pilih Edit Default Theme Content. Di bagian atas, kita punya banyak tab di sini, tapi untuk keperluan kita, cukup cari kata links, dan di bagian atas, kamu akan melihat tautan Powered by Shopify di sini. Ini adalah text placeholder-nya. Saya hanya akan memasukkan satu spasi saja, dan kemudian klik simpan. Untuk memeriksa perubahannya, kita bisa kembali ke editor dan segarkan halaman. Gulir kembali ke bawah ke bagian footer, dan tautan Powered by Shopify sudah hilang. Kita masih melihat toko kita bernama My Store, jadi itu adalah hal terakhir yang ingin kita ubah di sini. Mari kita kembali sekali lagi ke dashboard. Kali ini, pergi ke bagian paling bawah ke settings, dan tepat di bagian atas kita melihat detail toko kita. Jadi silakan klik toko saya, ada ikon pena di sini. Pilih nama toko Anda, dan saya akan memasukkan MOVA dan menyimpannya. Kalau begitu, kita bisa keluar dari sini. Sekali lagi, kembali ke editor untuk menyegarkan dan memeriksa perubahan kita. Dan disitulah kita mulai Hak Cipta 2025 MOVA. Setelah mengurus header dan footer, mari kita lihat sekilas pengaturan tema. Disinilah Anda bisa menyesuaikan warna, font, dan gaya toko Anda agar sesuai dengan merek atau visi desain Anda. Untuk masuk ke pengaturan tema, pergi ke bagian paling kiri dan Anda bisa menemukannya di bawah ikon roda gigi ini. Hal pertama yang ingin kita lakukan adalah mengganti gambar favicon kita. Jadi jika Anda membuka bagian logo, disinilah kita bisa mengunggah ikon favicon. Jika Anda belum familiar, naik ke sini ke 3 titik dan klik Lihat. Itu akan membuka toko kita, dan gambar kecil di tab ini adalah favicon kita. Untuk merek MOVA ini, saya akan menggunakan sesuatu yang mirip dengan ini. Jadi saya akan kembali ke editor. Saya akan klik pilih untuk mengunggah gambar, lalu saya akan menambahkan file, memilih yang ingin saya gunakan, dan klik buka. Dan setelah terunggah, saya akan klik selesai. Sekarang, saya akan klik simpan di kanan atas, dan kita masih punya toko yang terbuka di tab ini, jadi saya akan pilih itu lalu segarkan. Agak sulit untuk melihatnya karena tampilan browser Chrome ini, tapi itulah favicon kita di sana. Saya akan menutup tab ini. Di bawah logo, kita punya bagian warna. Dan di sini, kamu bisa melihat semua skema warna berbeda yang telah kita gunakan sepanjang tutorial ini.
Jika kamu membuka salah satunya, kamu bisa mengubah semua kode warna hex secara individual. Skema warna biasanya sudah menjadi awal yang bagus untuk tema apapun yang kamu gunakan, jadi saya biasanya tidak mengeditnya, tapi kamu punya opsi untuk melakukannya. Dengan cara yang serupa, kamu bisa menyesuaikan opsi untuk tipografi, dan kamu punya pilihan font serta skala untuk judul maupun teks utama. Di bawah animasi, kamu punya efek yang bisa diterapkan saat hover. Tapi sekali lagi, tema Spotify yang kamu pilih akan menangani sebagian besar desain beranda kamu. Setelah kamu meninjau sisa pengaturan tema ini dan menambahkan konten tambahan apapun yang kamu inginkan di beranda, desainmu seharusnya sudah terlihat cukup bagus. Satu hal yang selalu saya periksa ulang adalah bagaimana tampilan toko kamu di perangkat seluler, karena semakin banyak orang yang berbelanja lewat ponsel sekarang. Saya suka menelusuri halaman-halaman saya, lalu mencatat perubahan kecil apa saja yang perlu saya lakukan sebelum toko saya benar-benar tayang. Tapi menurut saya secara umum semuanya sudah terlihat cukup bagus di sini. Tapi sebelum kamu membuat tokomu benar-benar tayang, kamu juga perlu mengurus beberapa pengaturan penting toko. Pengaturan ini mencakup hal-hal seperti metode pembayaran, tarif pengiriman, pajak, dan nama domainmu. Sekarang mari kita lihat di mana letak pengaturan-pengaturan tersebut. Pastikan untuk menyimpan jika ada perubahan yang belum disimpan, lalu kembali ke dashboard kamu. Kemudian mari kita mulai dengan pergi ke menu pengaturan. Di sini, kamu perlu memastikan bahwa alamat penagihanmu sudah diverifikasi, mata uang yang digunakan sudah benar, jenis satuan yang akan digunakan di tokomu, dan zona waktumu sudah sesuai. Pengaturan penting lainnya adalah seputar pembayaran. Jadi misalnya kita ke bagian kiri atas dan klik pembayaran, tombol ini adalah cara kamu bisa mengaktifkan Shopify Payments. Ini juga merupakan langkah yang tadi saya sebutkan yang perlu kamu selesaikan agar ikon metode pembayaran bisa muncul di bagian footer beranda tokomu. Saya akan klik di sini dan proses pengaturan akunnya cukup sederhana. Kamu perlu memeriksa kotak masuk emailmu dan pastikan untuk memverifikasi akunmu. Lalu setidaknya di Amerika Serikat, saya perlu memverifikasi alamat saya dan juga salah satu bentuk identitas. Jika kita kembali ke bagian pembayaran, kamu juga akan melihat beberapa opsi di sini. Beberapa di antaranya mengatur cara kerja kartu hadiah dan Apple Wallet. Mari kita gulir ke atas dan lanjut ke bagian pengiriman dan pengantaran. Dan penting untuk memperhatikan tarif pengiriman umum ini serta melakukan perubahan berdasarkan wilayah pengiriman, jumlah, dan berat barang Anda. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda bisa melihat zona pengiriman di sini. Dan di bagian paling bawah, disinilah Anda bisa mengatur pasar tambahan. Mari kita gulir ke atas lagi dan kunjungi bagian pajak dan bea berikutnya. Sekarang untuk urusan pajak dan bea, Anda harus memastikan meluangkan waktu yang cukup untuk mengatur informasi pajak dan bea dengan benar. Shopify menyarankan untuk berkonsultasi dengan profesional pajak jika Anda merasa ragu, dan itu tentu saja merupakan ide yang baik. Pengaturan toko berikutnya yang perlu kita lihat ada di bagian domain. Saat ini kita sudah memiliki domain Shopify, jadi jika Anda mengklik ini lalu memilih dan menyalin domain tersebut, Anda bisa membukanya di tab baru. Jadi ini adalah domain yang valid untuk toko kita, tapi sebenarnya kita menginginkan domain yang bermerek. Jadi mari kita tutup tab ini kembali dan Anda bisa melihat bahwa kita memiliki dua opsi. Kita bisa menghubungkan domain yang sudah ada, tapi jika Anda membuat toko ini untuk merek baru, membeli langsung dari Shopify juga cukup mudah. Saya akan klik beli domain baru. Kolom pencarian di sini mungkin secara otomatis sudah terisi dengan nama merek Anda, tapi tergantung pada merek Anda, versi .com dari domain tersebut mungkin tidak tersedia. Anda mungkin perlu mencoba beberapa kombinasi lagi untuk menemukan domain .com yang tersedia. Namun setelah Anda menemukannya, Anda bisa dengan mudah mengklik beli dan mengikuti petunjuk di proses checkout. Dan jika Anda menjual secara internasional, menambahkan bahasa tambahan sangat membantu untuk meningkatkan konversi penjualan Anda. Jadi mari kita pergi ke bagian bahasa dan Shopify membuatnya cukup mudah untuk menambahkannya. Anda bisa klik di sini untuk menambahkan bahasa. Ini adalah pemilih bahasa. Dan jika Anda memilih salah satu, Anda kemudian dapat mengikuti semua petunjuk untuk mengaturnya dengan benar. Setelah itu, Anda bisa terus menambahkan semua bahasa yang kemungkinan digunakan oleh pelanggan target Anda. Setelah Anda puas dengan desain keseluruhan website Shopify Anda dan telah mengatur pengaturan penting ini, saatnya untuk mempublikasikan toko Anda. Mari kita pergi ke tanda X di pojok kanan atas dan klik untuk keluar.
Lalu saya akan kembali ke beranda. Dan di sini di pojok kanan atas, Anda bisa melihat opsi untuk membuat toko Anda terlihat oleh siapa saja. Saya akan klik buka kunci toko. Sekarang jika Anda sampai di halaman ini dan tombol toggle-nya berwarna abu-abu, banner ini akan memberitahu Anda bahwa Anda masih perlu menambahkan alamat toko Anda. Saya akan klik di sini untuk melakukannya dengan cepat. Setelah Anda memperbarui itu, jika memang masih perlu, klik tanda X. Dan kembali ke halaman perlindungan kata sandi, tombol toggle-nya sekarang sudah terbuka. Dan saya akan langsung mematikan toggle tersebut, lalu simpan. Sekarang toko online kita sudah terbuka untuk semua orang. Jika Anda belum mengikuti langkahnya, pastikan gunakan tautan penawaran khusus di deskripsi agar Anda dapat 3 bulan pertama di Shopify hanya dengan $1 per bulan. Jika video ini bermanfaat, mohon beri suka agar bisa ditampilkan kepada orang lain seperti Anda. Semoga sukses dengan penjualan Shopify Anda.